Pagi ini saya mendengar kabar yang menyedihkan yang membuat saya kepingin berbicara tentang pendidikan di Indonesia. Kebetulan hari-hari ini adalah hari-hari liburan dan menjelang tahun ajaran baru, dan pagi ini saya mendengar bahwa seorang siswi aliyah di Tegal itu dihukum, ya, entah diskors atau dikeluarkan, silahkan cek sendiri, yang penting ya berarti dia dihukum, katanya sih dikeluarkan dari sekolah, silahkan dicek, dikarenakan dia ikut lomba renang dan memakai baju renang ketika lomba. Mungkin ketika lomba memakai baju renang kemudian dipoto dan kemudian ini dianggap sebagai pelanggaran moral. Nah, ini suatu kejadian yang lucu menurut saya. Dan barangkali mungkin sebenarnya tidak hanya terjadi di Tegal. Dan paradigma semacam ini, melihat orang berbaju renang harus memakai pakaian syar'i, ya, yang menutup aurat, kemudian tidak terlihat lekukannya, itu sepertinya saya melihat itu sudah umum di sekolah-sekolah, terutama di Jawa Barat, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya lihat kebanyakan umumnya begitu. Sekolah-sekolah negeri yang mempunyai ekstrakurikuler berenang untuk anak perempuannya itu kecuali mungkin yang mempunyai waktu khusus hari Jumat siang ketika laki-laki tidak berenang sholat Jumat. Tapi sebagian besar itu ekstrakurikuler berenang itu tetap memakai jilbab, tetap memakai ya baju olahraga. Ya, mereka baju olahraga ya pakai training, kemudian lengan panjang dan bukan baju yang ketat ya. Karena umumnya guru-guru agama di sekolah-sekolah itu memahami bahwa yang disebut aurat itu harus menutup, pakai jilbab, kemudian tidak berbaju ketat, pakai baju olahraga, pakai training, pakai panjang, kaos panjang. Ya. Nah, saudara-saudara, ini menarik ya, bahwa kemudian akhirnya kita lihat hampir sekolah negeri, semua sekolah negeri mungkin di Jawa, bahkan di Indonesia mungkin, itu tidak punya kolam renang. Baik dari SD, SMP, atau SMA, apalagi aliyah, MTS, dan madrasah. Berenang sepertinya sudah menjadi kegiatan yang olahraga yang dalam tanda kutip tidak islami. Ya, salah satu olahraga yang saya kira dijauhi oleh masyarakat muslim, siswa-siswi itu dijauhi. Ya karena apa? Karena kita harus terus terang bahwa yang dipahami oleh masyarakat bahwa berenang itu adalah olahraga yang membuka aurat, kemudian mempertontonkan lekuk tubuh, yang itu dipahami oleh guru-guru agama ya haram. Nah, apalagi misalnya bahkan dalam misalnya kategori hotel halal ya, yang disebut hotel syar'i, hotel itu harus memisahkan kolam renang yang untuk perempuan dan laki-laki. Ya, perempuan dan laki-laki harus kolam renangnya terpisah. Itu hotel syar'i. Makanya hampir hotel syar'i yang diakreditasi Majelis Ulama Indonesia itu sedikit sekali. Ya, karena mereka harus punya kolam renang yang terpisah. Nah, ini membuktikan memang paradigma beragama Islam, terutama berfikih ya, itu bagaimanapun harus diakui mempunyai masalah dengan soal olahraga ya, dengan olahraga, terutama berkaitan dengan lekuk tubuh. Makanya ya kita tidak pernah mendengar misalnya ski air, olahraga ski, kemudian ice skating ya, kemudian apalagi loncat indah, ya, apalagi senam indah gitu ya. Kemudian olahraga perempuan ya yang memperlihatkan pakaian-pakaian yang dalam habit olahraga itu terbuka
membuka atau menunjukkan lekuk tubuh itu kita jarang sekali melihat olahragawan atau olahragawati dari negeri-negeri muslim, karena memang kita mempunyai masalah dalam arti ya pemahaman kita mempunyai masalah terhadap habit atau culture yang berkembang dalam olahraga, sehingga berenang pun misalnya kita sering melihat misalnya anak-anak siswa-siswa sekolah di Jawa misalnya, atau mungkin juga di luar Jawa, itu kalau berenang itu ya masih menggunakan jilbab, masih menggunakan training, sehingga ya banyak sering berbenturan dengan aturan kolam renang ya, karena banyak di mana-mana aturan kolam renang itu untuk perempuan harus menggunakan baju renang. Nah itu ya. Nah itu yang kemudian mungkin kita lihat di mana-mana. Bahkan saya punya pengalaman di Jepang itu anak-anak muslim yang SD kemudian apalagi sudah SMP yang memilih memakai jilbab, dan sebagian banyak anak-anak muslim yang begitu itu tidak izin tidak mengikuti olahraga renang ya. Padahal olahraga renang di Jepang itu salah satu olahraga yang diwajibkan ya, tapi sebagian anak-anak muslim ini oleh orang tuanya, cewek ini terutama, dilarang ikut olahraga itu karena ya soal tadi ya. Tentu alasannya kemudian bukan soal alasan agama, karena kadang-kadang ya itu tidak dimengerti atau tidak disadari oleh masyarakat Jepang bahwa agama itu bukan masalah ya. Tapi kemudian orang-orang muslim umumnya menggunakan alasan seperti alergi air atau punya penyakit kulit dan seterusnya ya. Alasan-alasan yang dibuat-buat lah kira-kira. Nah, ini tantangan. Saya dalam monolog ini tidak mau memberikan pikiran sebenarnya bagaimana, tetapi ini challenge untuk agamawan saya kira ya, di Indonesia terutama umat muslim, terutama ulama-ulama dan pengkaji-pengkaji agama. Saya kira ini isu yang sangat penting sekali berkenaan dengan kultur olahraga dan kultur geografis kita ya. Kultur geografis pertama, kultur olahraga ya. Kultur olahraga itu bagaimanapun bukan dikuasai, tapi artinya mainstream, secara mainstream itu baju outfit olahraga kan memang standarnya itu ya estetika dan kenyamanan ya, kenyamanan dan estetika. Saya kira di beberapa hal bisa diperdebatkan soal estetika, tetapi kenyamanan dan fleksibilitas gerak yang ada dalam keharusan dalam olahraga itu harus dipikirkan. Saya kira kenapa olahraga tertentu menggunakan outfit model tertentu itu berkenaan dengan kenyamanan gerakan kan. Tidak mungkin lari itu supaya gara-gara baju-baju tertentu yang kemudian membuat badan semakin panas, keringat semakin mengucur, kemudian susah bergerak. Pasti semua ahli model pasti akan meminimalisir hal-hal yang seperti itu ya. Bagaimana membuat outfit yang justru membuat gerakan semakin cepat, semakin kuat, semakin tercepat, terkuat dan tertinggi kira-kira ya. Kenyamanan tubuh untuk bergerak, intinya kan begitu. Pasti itu sudah melalui scientific studies yang sangat dalam dan banyak. Dan bahwa di barat itu tidak dikenal soal aurat ya, definisi aurat itu yang kemudian juga mereka sangat menguasai soal market ini ya, market kemudian. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi agamawan ya, terutama ahli-ahli agama Islam, Islamic Studies. Bagaimana ini? Yang kedua, bahwa berenang itu menurut saya itu suatu di masyarakat kepulauan seperti di Indonesia yang sebagian besar wilayahnya adalah wilayah maritim, wilayah air, dan sering kena bencana, baik banjir, rob, perjalanan udara, perjalanan laut yang sering, dan tempat-tempat wisata yang bertemakan air di mana-mana di Indonesia, itu sudah seharusnya masyarakat Indonesia itu sudah bisa berenang lah semua. Harusnya paling tidak 75% dari anak-anak kita atau orang-orang Indonesia itu harus bisa berenang, karena lebih dari 75% wilayah lebih dari 50% wilayah kita air, apalagi sungai-sungai yang ada daratan, danau-danau itu menjadi tema
tema landscape Indonesia ya, ada danau, ada sungai, ada itu sudah seharusnya dunia pendidikan kita harus melihat itu adalah kekhasan Indonesia yang seharusnya anak-anak Indonesia mempunyai skill untuk berenang. Itu harus skill untuk berenang. Karena pasti anak-anak kita akan sering ketemu air, entah danau, entah laut, entah sungai, ya, naik kapal, naik boat, naik yacht. Dan seharusnya kita menjadi penguasa air. Nah, kalau menjadi penguasa air kita harus bisa berenang, gitu. Nah, kalau berenang kemudian justru sekolah-sekolah kita ya, pendidikan-pendidikan sekolah-sekolah kita itu mempunyai dan melihat itu sebagai halangan ya. Kita misalnya melihat di Jawa Barat itu katanya ada sekolah ekstrakurikuler berenang tapi tidak berenangnya di lapangan. Jadi itu menyedihkan menurut saya, menyedihkan karena ya kita sebagian besar wilayah kita air tetapi kita tidak memanfaatkan air itu sebagai bagian dari hidup kita. Kita cuma mengeksploitasi air ya. Yang kita tahu soal sungai, air, danau dan laut itu hanya soal tambak, udang, ikan, bagaimana menghasilkan ikan ya. Anda lihat misalnya di Jawa Barat, di Sumatera Barat, kebetulan yang barat-barat. Ya. Ada danau, ada sungai besar, dan itu kebanyakan masyarakatnya hanya memanfaatkannya untuk perikanan, bukan berwisata, bukan wisata air yang kemudian menjadikan air itu wisata yang mengasihkan ya. Sama juga di Danau Toba, ternyata tidak hanya Muslim juga ya. Di Danau Toba itu kebanyakan justru mengeksploitasi danau untuk hanya perikanan, ya. Bukan untuk wisata yang masif, yang menyenangkan. Karena di samping tadi soal mungkin soal aurat tadi ya bagi Muslim, juga berkembang mitos-mitos ya air ya, mitos-mitos air ya, mitos-mitos misalkan ada penunggu, ada buaya, ada apa. Ya, kayak selama ini pendidikan kita ya dari tingkat SD sampai SMA itu memang menjauhkan kita dari air. Kita sejak kecil itu ditakut-takuti di laut. Ada di sungai ada buaya, ada ular, kemudian di laut ada Nyi Roro Kidul, kemudian di mana di danau ada penunggu, pokoknya sehingga ya jarang orang-orang yang pinggir laut, orang-orang pinggir sungai itu tidak menikmati, justru mereka menjauh gitu ya. Mereka hanya mengambil ikan dari nelayan, kemudian mengeksploitasi paling tadi menjadikan tambak yang kaya, kemudian bikin investasi hotel tanpa benar-benar terlibat dalam pariwisata air ya. Ya coba orang-orang yang berwisata di danau-danau di Jawa itu ya atau di laut misalnya, itu yang menikmati justru bukan orang Indonesia kan. Yang di Bali itu surfing, menyelam, yang ada di Bunaken di Sulawesi Utara, atau yang surfing di Mentawai di Sumatera Barat ya. Itu kebanyakan turis-turis dari barat ya. Kita hanya menjadi pelayan ya, menjadi pelayan atau yang menyediakan bukan provider utama pariwisata itu ya. Ya, siapa yang bisnis bidang-bidang itu ya sebenarnya kan mereka yang sudah terlibat lama di bidang pariwisata air ya. Tetapi karena kita sudah menjauhi itu ya, kita tidak juga menjadi pemain, juga tidak menjadi penikmat ya. Kita hanya di pinggiran menjual ya, jadi pelayan resto, kemudian souvenir dan lain-lain, tidak pada bidang inti dari wisata air itu ya. Ya paling kita kemudian wisata air kan soal wisata kumkum ya. Kumkum itu apa? Berendam ya, berendam. Ya oke lah, tapi maksudnya kita ini berada di wilayah secara geografis, wilayah kita itu wilayah air, kita pasti akan mengalami bencana air ya, pasti entah banjir ataupun rob dan lain-lain, dan kita akan sering traveling berada di atas air, atau ya kita seharusnya bisa menjadi masyarakat yang bisa menikmati, yang bisa bersahabat bersama-sama dengan ekologis kita ya. Itu tadi air. Nah sayang sekali tadi kita melihat bahwa berita yang ada di Tegal itu sebenarnya menggambarkan bagaimana air, aquaculture ya, maritim itu memang sudah lama ditinggalkan di Indonesia, dan seharusnya kita harus mulai lagi dengan memperkuat aspek pendidikan ini, terutama dalam hal
salah satunya yang harus didorong adalah ekstrakurikuler berenang. Nah, jangan sampai gara-gara, saya pikir gara-gara soal pakaian, gara-gara soal doktrin aurat, yang ini saya serahkan kepada ahli-ahli fikih untuk membahasnya, tetapi jangan sampai gara-gara ini kemudian kita tercerabut dari akar kultur kita yang berada di negara kepulauan, negara maritim, negara di atas air. Terima kasih.